Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum bantu tekan tombol like, bantu tekan tombol like-nya. Bab 621 sampai 625. Meskipun Gao Tingting tidak bisa bergerak, dia ketakutan dengan suara itu. Apakah Ye Chong akan mati? Itu semua karena aku yang membunuh Ye Chong. Jika ini masalahnya, dia ingin mati sendiri. Namun, setelah tembakan terdengar, sepertinya dia tidak mendengar sorakan tuan muda Kong San. Sebaliknya, itu adalah Kong Sangong yang memiliki suara ketakutan. Kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Kamu bahkan bisa menghindari peluru. Ye Chong mencibir, pergilah ke neraka dan tanyakan. Saat dia berbicara, Ye Chong bergerak dan langsung muncul di depan tuan muda Kong San. Kemudian, dia mengangkat Tuan Kong San seperti ayam. Tuan muda Kong San berkata dengan gugup, kamu berani menyentuhku. Kamu tidak ingin hidup kan? Apakah aku takut kamu akan gagal? Ye Chong mencibir. Putra ketiga Kong buru-buru berkata, Ye Chong, jangan gila. Sejujurnya, bawahanku telah pergi ke desa Xiaoye sekarang. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membiarkan semua penduduk desamu mengubur Kong bersamamu. Mendengar ini, Ye Chong, dia mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan? Kong Sangong melihat penampilan Ye Chong, tahu bahwa dia cemburu, dan mencibir. Ye Chong, ayo buat kesepakatan, lepaskan aku, lalu Anda akan berbagi formula dan pengembangan anggur Dakiang. Berikan saya semua tanah di distrik ini, dan saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan orang tua Anda pergi. Meskipun putra ketiga Kong saat ini telah dikendalikan oleh Ye Chong, dia masih terlihat seperti dia memiliki kesempatan untuk menang. Ye Chong juga mengabaikan Tuan Kong San, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Ye Jiangwo. Menghitung waktu, saat ini, kebetulan anak keenam yang patah tangan datang ke pintu rumah Ye. Ye Jiangwo masih tidur ketika telepon berdering tiba-tiba. Dia membuka matanya dengan bingung dan melihat bahwa itu adalah panggilan Ye Chong. Dia mengangkat telepon dengan curiga. Nak, ada apa? Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Ye Jiangwo mendengar suara-suara di halaman. Kemudian, Ye Chong mendengar gonggongan anjing hitam besar di telepon. Jantung Ye Chong berdetak kencang, sesuatu benar-benar terjadi. Kemudian, suara Li Sujuan berdering di telepon. Ye tua, mungkinkah kamu telah dirampok? Ayo keluar dan lihat, Ye Chong berkata. Kepada Ye Jiangwo, jangan keluar. Namun, itu sepertinya Ye Jiangwo tidak mendengarnya, dan meletakkan telepon di melangkah ke samping. Dia keluar dengan sekop di tangannya. Pada saat ini, Tuan Kong San tersenyum dan berkata, bagaimana, Ye Chong, kamu tidak punya banyak waktu. Ye Chong tidak menjawab, tetapi dengan gugup mendengarkan suara di telepon. Suara di telepon sangat lemah, seolah-olah Zhou Yutong sedang berbicara tentang Wang Fa atau semacamnya. Kemudian, Ye Chong mendengar beberapa meong dari telepon. Ye Chong, jika kamu tidak melepaskanku, orang tuamu akan mati. Kong Sangong sedikit kesal. Setelah Ye Chong mendengar mengeong kucing, hatinya benar-benar lega. Jika semen kecil muncul, maka sama sekali tidak ada masalah. Ingin sampai di sini, Ye Chong langsung menutup telepon. Tuan muda Kong terkejut. Kamu? Sebelum Tuan muda Kong bisa mengatakan apa-apa, tangan Ye Chong yang memegang kerah Tuan muda Kong tiba-tiba mencengkeram lehernya. Berani menyentuh keluargaku? Tidak peduli kamu keluarga Kong atau bukan, aku akan membunuhmu hari ini. Putra ketiga Kong dicubit oleh Ye Chong, tidak bisa bernapas. Wajahnya berangsur-angsur memerah, dan wajah berangsur-angsur muncul, tampak ngeri. Lepaskan, kamu tidak takut aku akan membunuh seluruh keluargamu? Tuan Kong San ragu-ragu, tidak jelas apa yang dia katakan. Ye Chong meningkatkan kekuatannya lagi, dan kali ini Tuan Kong San terdiam. Ini adalah pertama kalinya Tuan Kong San merasa terancam oleh kematian, dan dia langsung kencing ketakutan. Dan aliran cairan kuning mengalir keluar dari celananya. Ye Chong dengan jijik memindahkan tuan muda ketiga Kong sedikit lebih jauh. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depan pintu.
Pria itu mengenakan jubah emas, berpakaian seperti biksu. "Berhenti!" Suara pria itu sangat keras. Di mana Ye Chong mau mendengarkan? Setelah itu, saya melihat orang itu melantunkan nama Buddha, Sanzai Sanzai. Sebelum dia selesai berbicara, dia menamparkan lengan Ye Chong dengan telapak tangannya. Meskipun Ye Chong dilindungi oleh tubuh Dewa Naga, dia masih merasakan sedikit sakit persalinan. Telapak tangan ini sepertinya memiliki kekuatan untuk membuka gunung. Lengan Ye Chong mati rasa, dan dia langsung melepaskan Tuan Kong San. Dan pria berpakaian biksu memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih bahu San Gongxi, dan menarik San Gongxi ke belakangnya. Tuan muda Kong San jatuh lemas di sofa, masih shock. Namun, ketika dia melihat biksu tua itu datang, dia langsung sangat gembira. "Tuan Daun Lilin, kamu di sini, hebat, bunuh anak ini untukku." Tuan Daun Lilin berkata kepada Ye Chong dengan satu tangan di dadanya, "Ini sangat baik, niat membunuh dermawan itu sangat kuat." Dia berbicara ketika dia berada di tengah malam, matanya menatap Gao Tingting yang acak-acakan lebih dari satu kali, dan matanya menyipit, sepertinya ini juga seorang biksu bunga. Ye Chong mencibir di dalam hatinya, tapi keahlian Master Zuye mengejutkan Ye Chong. Tadi dia memotret telapak tangan di lengan Ye Chong, yang justru meninggalkan bekas merah di lengan Ye Chong. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Master Candlelift tidak buruk, seharusnya tidak kurang dari Ling Huye, pembunuh Zhu Shenmen tingkat kedua. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Master seperti itu. Namun, dengan kekuatan keluarga Kong, tidak mengherankan jika menemukan Master seperti itu. Ye Chong mendengus dingin, "Kamu ingin menghentikanku membunuh seseorang?" Tuan Zuye terkekeh, "Tidak ada yang akan mati malam ini, Tuan." Muda Kong San berhenti dan berkata, "Tuan Zuye, apa yang kamu bicarakan? Bunuh ini untukku, Ye Chong." "Apa?" Tuan Zuye menatap Ye Chong. "Kamu adalah Ye Chong?" Ye Chong bertanya, "Apakah kamu mengenalku?" "Aku tidak mengenalmu. Juniorku mengenalmu, dan saya Master dari Sekte Vajra." Pintu, Master Zuye memandang Ye Chong dengan sedikit main-main di matanya. Ternyata Master Candlelift sebenarnya kepala Sekte Vajra tempat Wen Chengian dan Lin Hongbing berada. Keduanya dipukuli habis-habisan oleh Ye Chong, dan Wen Chengian meminta bantuan guru Zuye saat itu. Namun, saat itu, Tuan Zuye baru saja menerima keuntungan dari keluarga Kong dan setuju untuk membantu putra ketiga Kong, sehingga urusan Wen Chengian hanya bisa dilepaskan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chong yang dibicarakan Wen Chengian sebenarnya adalah anak di depannya. Hal ini terlalu kebetulan, tapi tidak apa-apa, balas dendam dan uang, dua hal itu kebetulan dilakukan bersama. Ye Chong tahu bahwa dengan adanya Tuan Zuye, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Kong Sangong hari ini. Namun, putra ketiga Kong sudah masuk daftar kematiannya, tapi ini hanya masalah cepat atau lambat satu hari. Dia juga tidak peduli, memikirkan hal ini, Ye Chong mengangkat Gao Tingting dan bersiap untuk pergi. Tubuh Gao Tingting lemas, seperti boneka di bawah belas kasihan orang lain. Pada saat ini, putra ketiga Kong memandangi kaki Gao Tingting yang tergantung di lengan Ye Chong, dan menjilat lidahnya, "Hei, cantik, kita akan bertemu lagi." Brengsek penjahat tak tahu malu ini, Ye Chong mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Master Zuye juga menatap tubuh Gao Tingting dengan linglung. Kesempatan bagus, Ye Chong berpikir pada dirinya sendiri. Segera, dia tiba-tiba mengambil gelas anggur yang baru saja diminum Gao Tingting di atas meja, dan membantingnya ke alat vital Kong Sangong. Karena jaraknya yang dekat, perhatian Master Candlelift masih tertuju pada Gao Tingting. Jadi Candlelift Master tidak bereaksi untuk sementara waktu. Pada saat dia menyadarinya, gelas anggur telah menghantam Tuan Kong San dengan keras. Ketika Ye Chong membuang gelas anggurnya, dia dengan sengaja menambahkan lapisan roh naga dan phoenix. Gelas anggur meledak di titik vital Tuan Kong San, tidak kurang dari terkena peluru. Tuan Kong San mengeluarkan "Oh" berteriak seperti anjing yang ekornya diinjak,
membungkus seperti udang, menutupi dirinya, berguling-guling di tanah, dan meratap. Ye Chong tahu bahwa ini secara langsung akan membuat Tuan Kong San tidak bisa menjadi laki-laki. Tuan Daun Lilin menatap tajam ke arah Ye Chong. Kamu terlalu kejam, Ye Chong. Berkata dengan tidak setuju, ini adalah pelajaran baginya, agar dia tidak menggertak wanita dari keluarga baik-baik di masa depan. Awalnya, dia mengira Master Zuye akan menghentikannya, dan pertempuran sengit tidak akan terhindarkan. Hanya saja dia tidak menyangka Master Candlelift berdiri di sana dan melihatnya pergi tanpa bergerak. Setelah Ye Chong pergi, Tuan Zuye berjongkok untuk memeriksa luka Tuan Muda Kong San. Wajah Tuan Muda Kong San menjadi pucat, dan dia berkeringat deras karena kesakitan. Bunuh dia, kenapa kamu tidak membunuhnya? Teriak Kong San dengan marah. Jangan khawatir, Tuan Kong San, aku akan segera membunuhnya. Jika aku melakukan sesuatu di sini, aku khawatir aku akan menyakitimu. Lagi pula, Ye Chong ini punya beberapa keterampilan. Master Candlelift menjelaskan, aku tidak peduli. Aku ingin dia mati. Tuan Kong San sangat marah sampai giginya akan hancur, dan tiba-tiba dia kehilangan nafas dan langsung pingsan. Master Candlelift mengetuk 3 titik akupuntur besar putra ketiga Kong, dan baru kemudian mempertahankan tanda-tanda vital putra ketiga Kong. Kemudian, dia segera meminta seseorang untuk mengirim Tuan Kong San ke rumah sakit. Namun, Master Candlelift juga tahu bahwa Tuan Kong San mungkin tidak bisa menjadi laki-laki dalam hidupnya. Di sisi lain, Ye Chong menggendong Gao Tingting kembali ke rumahnya. Dia melempar Gao Tingting ke tempat tidur. Meski Gao Tingting tidak bisa menggerakkan tubuhnya, kesadarannya masih jernih. Berbaring di tempat tidur Ye Chong, dia mencium bau yang familiar di tempat tidur, dan wajahnya langsung memerah. Dia menggigit bibirnya dengan ringan, memperhatikan Ye Chong pergi keluar kamar dan menuangkan segelas air untuknya. Nyatanya, Gao Tingting berharap Ye Chong bisa memperlakukannya seperti putra ketiga Kong tadi, dan pemikiran ini membuatnya merasa malu. Namun, Ye Chong tampaknya tidak memiliki ide seperti itu. Dia mencelupkan jarinya ke dalam setetes air, lalu dengan ringan mengetuk dahi Gao Tingting di antara kedua alisnya. Gao Tingting hanya merasakan tetesan air mengalir ke otaknya seketika seperti mata air yang jernih. Gao Tingting segera bangun dan merasa kekuatan tubuhnya juga telah pulih. Dia tersipu, menatap Ye Chong, dan berkata, "Kakak Ye Chong, kamu menyelamatkanku lagi." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa." Gao Tingting sedikit kecewa ketika dia melihat bahwa Ye Chong tidak melakukannya. Sepertinya tertarik padanya. "Iya, Kakak Ye Chong." Gao Tingting tidak peduli dengan pakaiannya yang acak-acakan saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan tersipu, dan bertanya, "Apakah kamu sama sekali tidak menyukaiku?" Ye Chong tidak mengharapkan. Gao Tingting tiba-tiba bertanya ketulusan itu justru sebaliknya membuatnya bingung. Dia menyentuh hidungnya dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. "Aku tahu ada banyak wanita cantik di sekitarmu, termasuk kakak iparku. Dia memperlakukanmu dengan sangat berbeda. Aku tahu aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka, tapi kakak Ye Chong, aku masih sangat menyukaimu." Malam, memberitahu Ye Chong apa yang ada di hatinya. Setelah itu, Gao Tingting melangkah maju dan memeluk leher Ye Chong, dan menempelkan bibirnya yang manis ke mulut Ye Chong. "Ya, kakak Ye Chong, aku tidak menginginkan yang lain. Aku hanya ingin menjadi wanitamu," kata Gao Tingting ragu-ragu. Tubuh Ye Chong bergetar, dan dia langsung merasa sedikit panas. Sejak dia memiliki roh Phoenix, dia merasa bahwa dia menjadi semakin peka terhadap aspek itu. Sekarang seorang wanita cantik melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mencium mulutnya. Ye Chong hampir tidak memiliki perlawanan sama sekali. Pikirannya menjadi kosong sesaat, lalu dia mencium Gao Tingting dengan lidah. "Ya, kakak Ye Chong, kamu menginginkanku?" kata Gao Tingting sambil membelai punggung Ye Chong dengan kedua tangannya. Tangan kecil Gao Tingting agak dingin, tapi saat menyentuh kulit panas Ye Chong merasa cukup nyaman.
Tepat ketika Ye Chong hendak menekan Gao Tingting ke tempat tidur, teleponnya tiba-tiba berdering. Ye Chong berjuang selama 2 detik, tetapi masih mengangkat telepon. Pada saat ini, wajah Gao Tingting memerah karena malu. Dia melepaskan Ye Chong, tanpa keberanian yang baru saja dia miliki. Dia juga didorong oleh hasrat barusan, bahkan dia tidak menyangka dia bisa begitu berani. Gao Tingting juga merasa sangat malu. Dia duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya dengan tangannya, dan menundukkan kepalanya yang memerah. Panggilan itu dari Ye Jiangwo ke Ye Chong. "Nak, aku belum selesai bicara. Sesuatu yang aneh baru saja terjadi di desa kita, mungkin zombie kembali lagi." Kemudian, Ye Jiangwo memberitahu Ye Chong apa yang terjadi di gunung belakang. Faktanya, ketika Ye Chong mendengar kucing itu mengeong, dia tahu bahwa semen kecil telah bergerak, dan itu semua dilakukan oleh semen kecil. Itu sebabnya dia meletakkan telepon dengan percaya diri dan pergi menyelamatkan Gao Tingting dengan sepenuh hati. Dia berkata kepada Ye Jiangwo, "Ayah, beritahu semua orang, jangan khawatir, desa aman." Ye Jiangwo masih khawatir. "Nak, kembalilah suatu hari nanti dan periksa apakah benar-benar ada zombie." Setelah beberapa kata penghiburan, dia meletakkan telepon. Dia berpikir bahwa semen kecil ini cukup kuat, jadi dia kembali dan menambahkan kaki ayam ke dalamnya. Setelah meletakkan telepon, Ye Chong teringat pada Gao Tingting. Tingting, bagaimana kabarmu?" Ye Chong menyentuh hidungnya dan bertanya. "Ini jauh lebih baik." Gao Tingting menundukkan kepalanya dan berkata dengan ragu. Memikirkan adegan barusan, Ye Chong sudah tua, dia tersipu. Tidak apa-apa, istirahatlah, aku akan pergi ke ruang tamu untuk tidur." "Oh," Gao Tingting menatap punggung Ye Chong, merasa sedikit kecewa. Beberapa hari kemudian, Tuan Kong San keluar dari rumah sakit. Cara dia berjalan terlihat agak canggung. Dalam beberapa hari terakhir, Tuan Kong San telah banyak berubah. Wajahnya bersih, dia tidak bisa melihat janggut sama sekali, dan suaranya menjadi lebih tajam. Kong Sangong kembali ke villa dan menemukan Tuan Daun Lilin. "Tuan muda ketiga, Anda baik-baik saja?" Tuan Zuye masih mengenakan jubah biksu yang sama. Putra ketiga Kong menatap Tuan Zuye. "Tuan, mengapa Anda tidak membunuh Ye Chong malam itu?" Tuan Zuye berkata, "Tuan, Anda juga ada di sana malam itu. Saya khawatir jika Anda melawannya, itu akan menyakitimu. Itu sebabnya aku tidak melakukan apa-apa, tapi jangan khawatir, aku akan segera membiarkannya mati." "Kamu tidak melakukan apa-apa, dia masih menyakitiku, tepat di depan hidungmu." Tuan Kong San mendengus dingin, dengan ekspresi aneh di wajahnya Said, tanpa sadar mencubit jari anggrek. Master Chandelier berkata, "Masalah ini adalah kelalaian saya. Jangan khawatir, Tuan muda ketiga, saya akan membunuhnya dan membalaskan dendam Anda." Tuan muda ketiga Kong ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba menyadari gerakannya, dan dengan cepat meletakkan anggrek itu, jari. Dia juga merasa bahwa sejak Ye Chong menyerang organ vitalnya, tubuhnya menjadi semakin buruk. Masih belum pasti seberapa besar dampaknya, dan rumah sakit ingin dia terus memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Pukulan tiba-tiba Ye Chong dapat menyebabkan kerusakan permanen. Dia harus memeriksa apakah kemampuannya masih ada. Inilah yang paling dikhawatirkan Kong Sangong. Jika itu tidak berhasil, bukankah dia akan kehilangan kegembiraan menjadi manusia? "Pergi, panggil aku Qin Meyer." Keesokan paginya, ketika Ye Chong mengantuk, dia mendengar seseorang mengetuk pintu. "Nah, siapa itu?" Ye Chong menggosok matanya. "Ini aku, Zhao Meiting," kata seseorang di luar pintu. Ternyata Zhao Meiting baru saja kembali dari syuting di tempat lain pada pagi hari. Ye Chong linglung, lupa bahwa masih ada seorang wanita yang berbaring di tempat tidurnya. Dia bahkan lupa kenapa dia tidur di sofa. Jadi, dia meregangkan tubuhnya untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu, aroma yang menawan keluar. Zhao Meiting mengenakan t-shirt putih ketat, celana pendek, dan pahanya yang ramping sangat putih sehingga berkilau. Rambutnya tergerai di pundaknya,
Dengan riasan halus di wajahnya, dia tersenyum pada Ye Chong dan berkata, "Setelah berjalan begitu lama, apakah kamu merindukanku? Kamu jorok, kamu masih tidur selarut ini." "Nah, Ting Ting, kamu sudah kembali." Ye Chong mengusap wajahnya yang mengantuk. "Hei, apakah kamu sudah berpakaian?" Samar-samar Ye Chong ingat bahwa ketika dia diselamatkan kemarin, pakaiannya tampak robek parah. Setelah mengatakan ini, Ye Chong akhirnya sadar, itu tidak benar, dia menyelamatkan Gao Ting Ting kemarin, bukan Zhao Meiting. Bagaimana dengan Gao Ting Ting, masih berbaring di tempat tidurnya? Dan Zhao Meiting tidak melihat sesuatu yang aneh, malah dia tersipu. Ye Chong belum pernah memanggilnya dengan ramah sebelumnya. "Oh, Ye Chong, kamu merindukan orang lain ketika kamu merindukan mereka. Mengapa kamu memanggilku begitu baik?" Dengan mengatakan itu, Zhao Meiting masuk ke kamar Ye Chong, dan duduk di sofa dengan sembarangan. "Apakah ada air?" "Tidak ada air di rumahku." "Ya, tunggu." Sebentar, Ye Chong buru-buru berlari ke kamar tidur dalam 2 langkah. Saat ini, Gao Ting Ting masih tidur. Jika Zhao Meiting melihat adegan ini, bukankah dia akan disalahpahami sampai mati? Ye Chong dengan cepat menurunkan suaranya dan berteriak, "Ting Ting, Ting Ting, bangun." Zhao Meiting masih mendengar suara itu. Wajahnya merah lagi. Dia duduk di sofa, menundukkan kepalanya dan berkata, "Ye Chong, bajingan kecil, untuk apa kamu memanggilku?" "Ting Ting." Ye Chong menaikkan volumenya sedikit lagi. "Saya belum bangun." Namun, Zhao Meiting, yang berada di sofa, sudah berdiri. "Ini, ayo, berhenti berteriak. Mengapa kamu terburu-buru?" Zhao Meiting hendak masuk ke kamar Ye Chong saat dia berkata. Ye Chong mengerang dalam hati, dia tidak punya pilihan selain mengambil Gao Ting Ting dan memasukkannya ke dalam lemari. Begitu pintu lemari ditutup, Zhao Meiting masuk. "Ye Chong, apa yang kamu lakukan?" Zhao Meiting bertanya dengan curiga. Ye Chong menyentuh hidungnya, baiklah, aku ingin ganti baju." "Hehe. Kenapa kamu tidak keluar dulu? Biarkan aku." "Ganti baju?" Zhao Meiting tersipu lagi. "Pakaian apa yang perlu kamu ganti? Siapa yang tidak tahu siapa, sungguh." Kemudian, Zhao Meiting berjalan ke samping tempat tidur Ye Chong. "Ye Chong, kamu sangat malas. Apakah kamu bahkan tidak melipat selimutnya?" Tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan mengendus. "Hah, kenapa baunya seperti wanita?" Zhao Meiting bertanya dengan curiga. Ye Chong tersipu, menggosok hidungnya dan berkata, "Aku baru saja mengganti parfum baru yang disebut wewangian feminin. Apakah baunya enak?" Zhao Meiting mendengus, "Tak tahu malu, cabul kecil. Selimut merah, Meiting, ya, tidak perlu melipat selimut. Kenapa kita tidak keluar dulu?" Kata Ye Chong buru-buru. Zhao Meiting mendengus. "HMPH, apakah kamu tidak puas bahwa bintang sebesar itu membuatkanmu selimut?" Ye Chong tersenyum kecut. Jika itu berbeda dari biasanya, dia akan sangat senang. Hari ini dia bukannya tidak bahagia, tapi takut. "Hah?" Zhao Meiting membungkuk, lalu menjambak rambut panjang dari tempat tidur. Ye Chong menelan ludahnya, dan dengan cepat berkata, "Wow, Meiting, apakah kamu terlalu lelah baru-baru ini? Mengapa kamu mulai kehilangan rambutmu?" "Ini bukan milikku. Rambutku bukan warna ini." Zhao Meiting tampak curiga melihat ke arah Ye Chong. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Ini." Ye Chong menggosok hidungnya. "Kamu tahu, selalu ada banyak gadis kecil yang datang kepadaku. Mungkin karena aku tidak sengaja menggaruk hidungku. Itu ada di atasnya, dan ketika saya kembali tidur, itu naik ke tempat tidur lagi." "Benarkah?" Zhao Meiting ragu. "Tentu saja, siapa yang membuat Ye lama kita begitu menarik?" Kata Ye Chong. Zhao Meiting terkekeh, "Tiup saja." "Ya, Meiting, ayo keluar dan mengobrol dulu," kata Ye Chong dengan perasaan bersalah. Zhao Meiting menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Bukankah kamu baru saja memanggilku Ting Ting? Kenapa kamu memanggilku Meiting lagi?"
kalian benar-benar babi besar. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam, Ting Ting, bisakah aku menelepon Ting Ting mulai sekarang? Ayo cepat keluar. Saat ini, Gao Ting Ting sudah bangun. Dia menggosok matanya, tidak tahu di mana dia berada dalam keadaan linglung, dan di sekelilingnya gelap. Mendengar Ye Chong memanggil Ting Ting lagi, dia mengira Ye Chong memanggil dirinya sendiri. Dia mendorong membuka pintu lemari, Kakak Ye Chong, apakah Anda menelepon saya? Detik berikutnya, mereka bertiga tertegun. Wajah tua Ye Chong memerah. Zhao Meiting menatap Gao Ting Ting yang acak-acakan, dan kemudian pada Ye Chong. Suasana yang awalnya manis sekarang berubah menjadi dingin. Gao Ting Ting baru saja bangun, sepertinya otaknya belum bereaksi, dia pikir dia sedang bermimpi. Ini, bukankah itu bintang besar Zhao Meiting? Bagaimana aku bisa memimpikannya? Aku pasti terlalu cemburu padanya, gumam Gao Ting Ting pada dirinya sendiri. Kamu Chong, kamu benar-benar bajingan, kamu berbohong padaku. Saat dia berkata, Zhao Meiting melemparkan selimut ke arah Ye Chong, lalu menoleh dan pergi. Ting Ting, tidak, Meiting, dengarkan penjelasanku. Ye Chong mengusirnya, tapi Zhao Meiting mengabaikannya dan membanting pintu dan meninggalkan rumah Ye Chong. Kakak Ye Chong, apa yang terjadi? Gao Ting Ting menyadari itu bukan mimpi. Ye Chong tidak punya pilihan selain tersenyum kecut, mendesah dalam hatinya bahwa dia tidak beruntung. Hei, tidak baik ketika Meiting akan kembali, aku harus kembali sekarang. Dia tahu bahwa pergi sekarang hanya akan membuat Zhao Meiting semakin marah, jadi dia harus menunggu Zhao Meiting tenang sebelum menjelaskan padanya. Mari urus Gao Ting Ting untuk saat ini. Setelah itu, keduanya bersih-bersih, dan Ye Chong membawa Gao Ting Ting keluar untuk sarapan. Ye Chong memberitahu Gao Ting Ting apa yang terjadi di pagi hari, dan Gao Ting Ting sedikit malu setelah mendengarnya. Kakak Ye Chong, aku benar-benar minta maaf, tidak apa-apa. Ye Chong tersenyum. Nah, itu, Zhao Meiting dan kamu. Apakah kalian berdua benar-benar bersama? Gao Ting Ting tiba-tiba bertanya. Ye Chu menggaruk kepalanya, tersenyum dan tidak menjawab. Sebenarnya dia tidak tahu apakah itu dihitung atau tidak. Gao Ting Ting sedikit kecewa di hatinya. Sebenarnya adakah yang perlu ditanyakan? Mereka sudah bertingkah seperti ini, dan jika mereka mengatakan tidak bersama, siapa yang akan percaya? Setelah sarapan, Ye Chong mengirim Gao Ting Ting kembali ke Gao Jianyun. Gao Jianyun sudah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin, tapi dia tidak mengkritik Gao Ting Ting. Dia hanya mengucapkan beberapa kata penghiburan. Gao Ting Ting menggertakkan giginya. Kali ini dia memang terlalu keras kepala. Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Gao Ting Ting, Ting Ting, tidak masalah, industri hiburan seperti ini, airnya dalam, siapapun bisa ditipu, hanya memiliki ingatan yang lebih panjang di masa depan. Gao Ting Ting mengangguk. Ye Chong melanjutkan, Ting Ting, jika kamu masih ingin menjadi bintang, aku bisa meminta Meiting untuk membantumu nanti. Sumber dayanya jauh lebih baik daripada perusahaan hiburan manapun. Gao Ting Ting menundukkan kepalanya dan tetap diam. Menjadi bintang, setelah meninggalkan keluarga Gao, Ye Chong ingin kembali ke Qilin Huating. Ketika Ye Chong kembali ke rumah, hari sudah siang. Dia ingin pergi ke Zhao Meiting untuk meminta maaf, tetapi Zhao Meiting mengejar pemberitahuan itu dan sudah meninggalkan Luzhu. Hubungi Zhao Meiting. Tapi Zhao Meiting tidak menjawab. Ye Chong menghela nafas, sepertinya dia hanya bisa menunggu Zhao Meiting kembali, lalu menjelaskan padanya. Ye Chong kembali pada hari ini. Wang Bing menelepon Ye Chong dan berkata bahwa semua villa di desa telah dibangun. Ye Chong sangat gembira, dia harus kembali untuk acara sebesar itu, tepat pada waktunya untuk membangun Dragon Palace Dojo. Apalagi sejak insiden pencuri terjadi, orang-orang di desa panik. Semua orang ingin meminta kepala desa mereka Ye untuk kembali dan memeriksa apakah ada zombie. Jadi Ye Chong memutuskan hari itu untuk segera kembali ke desa. Dia pertama kali kembali ke Beijiang, dan mengeluarkan esensi Tai Sui dan jiwa naga di Gunung Tandus di Beijiang.
Inti dari jiwa naga melambangkan naga biru, dan Tai Sui melambangkan harimau putih. Batu Guijiang, yang melambangkan Xuanwu, dimakamkan di gunung belakang desa Xiaoye, dan telur Phoenix, yang melambangkan Suzaku, ada di senjata ajaib luar angkasa Ye Chong. Telah menghabiskan banyak upaya, dan sekarang dapat dianggap sebagai mengumpulkan keempat elemen untuk membangun Dragon Palace Dojo. Setelah itu, Ye Chong mengemudikan pesawat kembali ke desa Xiaoye. Dia memarkir pesawat di halaman belakang desa, di mana tempat parkir dibangun khusus. Ye Chong memutuskan untuk kembali sementara dan tidak memberitahu orang lain. Jadi Zhou Yutong mendengar suara baling-baling dan terkejut sesaat sebelum menyadari bahwa Ye Chong telah kembali. Begitu Ye Chong turun dari pesawat, dia melihat Zhou Yutong berjalan keluar desa dengan tatapan marah. Dia tersenyum kecut di dalam hatinya, sepertinya dia akan dimarahi lagi. Seperti yang diharapkan, Zhou Yutong memarahi Ye Chong dengan kasar saat melihat Ye Chong. "Kamu masih tahu untuk kembali? Apakah kamu masih tahu bahwa ada rumah di sini? Begitu banyak hal yang terjadi di desa. Kamu baru saja kembali sekarang, apakah kamu tidak tahu bahwa orang jahat datang ke desa beberapa hari yang lalu? Juga, orang jahat itu mati dengan mengerikan. Dia mungkin dibunuh oleh zombie. Ada zombie di desa? Jadi kamu tidak segera kembali, kamu adalah kepala desa, dan kamu benar-benar teliti, HMPH, tinggalkan semuanya bagi saya. Apakah Anda tahu betapa sibuknya saya setiap hari?" Kata Zhou Yutong sambil mematikan perangkat lunak Taobao di telepon. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Yutong, tentu saja aku tahu. Bukan karena kamu mampu sehingga aku mempercayaimu untuk menyerahkan desa kepadamu. Ini disebut kerja keras untuk yang mampu, bekerja keras di tempat lain, lalu berikan uang yang diperoleh untuk pembangunan desa kita. Bukankah ini juga merupakan kontribusi bagi desa kita? Langsung dari sudut pandangmu." Zhou Yutong mendengus. Ye Chong melihat bahwa Zhou Yutong sedikit tenang, dan melanjutkan, "Yutong, sebenarnya aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Kamu tidak tahu. Terkadang aku merindukanmu, aku bahkan tidak bisa makan. Kamu, berat badanku turun banyak." Zhou Yutong masih sedikit gembira ketika dia mendengar Ye Chong mengatakan ini, dan dia bertanya, "Benarkah? Apakah kamu lebih merindukanku, atau kamu lebih menginginkan Lin Wan?" Ye Chong menyentuh hidungnya, "Hei, bagaimana gadis kecil Lin Wan bisa dibandingkan denganmu?" "Oh, benarkah?" Zhou Yutong mengangkat alisnya dengan bangga, "Kamu bisa bicara." Setelah tiba di desa, Zhou Yutong memberitahu Ye Chong apa yang terjadi di desa baru-baru ini sambil menuangkan air untuknya. Saat ini, semen kecil memantul ke dalam rumah dari luar desa. Itu melompat ke pangkuan Zhou Yutong, berbaring di sana menikmati menonton Ye Chong. Ye Chong tersenyum kecut di dalam hatinya, manusia benar-benar tidak sebaik kucing. Semen kecil memandang Ye Chong, seolah-olah dia meminta pujian. "Air di rumah habis, aku akan keluar untuk mengambilnya," kata Zhou Yutong. Memanfaatkan waktu ini, Xiao Semen berkata kepada Ye Chong, "Bagaimana? Nak, aku telah melindungi desa dengan sangat baik. Denganku di sini, semua penjahat akan mati, Meong." Ye Chong mengangguk dan memuji, "Ya, begitulah bagus. Bagus, aku akan memberimu pujian verbal." "Sudah selesai jika kamu baik. Apakah hanya pujian verbal?" "Meong," Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika tidak, melihat kematian tragis saudara keenam dengan lengan patah, bagaimana mungkin dia malah membunuh Xiao Semen?" Ye Chong terkekeh. Dia juga menggoda Xiao Semen. Bagaimanapun, kali ini Xiao Semen telah memberikan kontribusi yang besar, tentu saja dia tidak bisa hanya memuji secara lisan. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan ini? Biji camai jasma akan matang, aku akan memberimu 2, tapi hanya 2. Jika kamu makan terlalu banyak, lihat apakah aku akan mengupas kulitmu." "Benar-benar pilih-pilih, Meo." Mata Little Semen berbinar. "Aku akan memetik bijinya, Meo." Meskipun dia mengatakan bahwa Ye Chong pilih-pilih, hatinya sudah sangat bersemangat.
2 biji camai jasma sangat lezat di dunia, semen kecil sudah lama didambakan. Kali ini kita harus memilih 2 yang terbesar. Saat ini, Zhou Yutong masuk dengan membawa air, dan Lin Wan masuk bersamanya. Lin Wan tampak sedikit cemas. Tidak baik, sesuatu terjadi pada rumah Kidazu. Lin Wan berkata, awalnya, Lin Wan datang ke desa untuk berdiskusi dengan Zhou Yutong, dan mengirim mobil untuk membawa rumah Kidazu ke rumah sakit kota. Dia kehabisan akal, tapi Lin Wan menghela nafas lega ketika Zhou Yutong mengatakan bahwa Ye Chong telah kembali. Ye Chong kembali, itu akan mudah, dia pasti punya solusi. Dia akrab dengan keterampilan medis Ye Chong. Ketika dia datang ke desa Xiaoye sebagai dokter desa, dia juga ingin belajar keterampilan medis dari Ye Chong. Namun, lambat laun, ia gagal mempelajari keterampilan medis, tetapi hatinya dicuri oleh beberapa orang di sini. Ye Chong buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Ternyata Kidazu baru saja melahirkan anak kedua. Dia membeli susu bubuk Gao di pasar untuk anaknya, tetapi setelah meminumnya kurang dari setengah bulan, ada yang tidak beres. Kepala anaknya jauh lebih besar dari kepala anak biasa, berubah menjadi boneka berkepala besar. Lin Wan baru saja pergi ke rumah Kidazu untuk memeriksa tanda-tanda vital anak itu, dan sangat berbahaya jika dia akan pingsan. Oleh karena itu, Lin Wan berpikir untuk memindahkan anak itu ke rumah sakit besar di kota untuk dirawat. Tanpa diduga, Ye Chong kembali. Ayo pergi dan lihat. Setelah Ye Chong mendengar ini, dia segera membawa Lin Wan dan Zhou Yutong ke rumah Kidazu. Villa keluarga Kidazu berada di tengah desa, dan merupakan bangunan berbentuk segitiga. Ini juga merupakan bentuk yang dirancang khusus untuk Dragon Palace Dojo. Saat ini, gerbang rumahnya terbuka, dan banyak penduduk desa mengepung rumah Kidazu dengan khawatir. Ye Guangcai, kepala desa tua, sangat cemas sehingga kerutan di wajahnya semakin dalam. Dia adalah orang pertama yang menemukan Ye Chong dan mereka bertiga. Oh, Xiaoye sudah kembali, Ye Guangcai berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Semua orang juga melihat Ye Chong, kepala desa kembali, hebat sekali. Sepertinya kali ini anak kecil kedua dari keluarga Qi bisa diselamatkan. Naik, lihat anak kedua dari keluarga Qi, mungkin terlalu cepat. Ye Chong mengikuti Zhou Yutong dan Lin Wan ke kamar tanpa berkata apa-apa. Jendela villa cerah dan bersih, dan ruangan besar itu sangat terang. Saya melihat Kidazu berjongkok di tanah, menepuk kepalanya dengan frustrasi. Dikang, menantu perempuan Kidazu menangis. Si sulung yang baru menginjak usia 5 tahun sepertinya tidak mengerti apa-apa, duduk di atas Kang dan bermain boneka ayam jago. Dan di pelukan menantu perempuan Kidazu, menggendong putra kedua dari keluarga Qi, yang dijuluki Qi Xiaoer. Ye Chong juga diam-diam terkejut pada pandangan pertama. Qi Xiaoer baru berusia kurang dari 2 tahun, tetapi kepalanya 2 kali lebih besar dari kepala Kidazu, yang sangat tidak selaras dengan seluruh tubuhnya. Melihat Ye Chong muncul, ekspresinya bergerak, matanya menyala, dan dia segera berlari ke depan, memegang tangan Ye Chong dan berkata, "Kepala desa, kamu bisa kembali, datang dan lihat anakku. Apa yang salah bersamanya?" Menantu perempuan Kidazu juga mengeluarkan suara wow, menangis lebih keras, "Hei, kepala desa, apakah anakku akan segera meninggal? Kepala desa, bantu kami, tolong." Kidazu memutar matanya ke arah tangisannya menantu perempuan, dan berkata, "Kenapa melolong? Kepala desa ada di sini, dan pasti ada jalan." Ye Chong tidak banyak bicara, mengambil Qi Xiaoer, memeluknya, lalu dia berkedip dan mengaktifkan mata Dewa Naga. Segera setelah itu, dia menemukan masalah pada tubuh Qi Xiaoer. Racun yang disebut melamin sebenarnya telah menumpuk di tubuhnya. Melamin merangsang hormon pertumbuhan Qi Xiaoer, menyebabkan hormon pertumbuhan yang berlebihan mengalir ke otak, sehingga kepala Qi Xiaoer menjadi sangat besar. Ada juga pemandangan di sekujur tubuh, dan semua tanda vital tidak normal. Sedang berbicara, napas Qi Xiaoer sudah mulai sesak napas. Kali ini, keluarga Qi bahkan lebih cemas.
kamu sialan Qi Dazu. Jika kamu diminta untuk membeli susu bubuk yang bagus, kamu dapat membeli yang murah. Jika ada yang salah dengan majikan kita, aku akan bertarung denganmu." Menantu perempuan Qi Dazu menangis. Zhou Yutong bertanya dengan prihatin dari samping, "Bagaimana Ye Chong? Apakah bisa disembuhkan?" Ye Chong mengangguk. Pertama-tama mengambil jarum perak Lin Wan, dan kemudian meminta Lin Wan membuat semangkuk obat. Setelah Lin Wan selamat, dia buru-buru keluar untuk menyiapkan materi. Di sisi ini, Ye Chong mengeluarkan jarum perak yang sangat tipis, dan dengan lembut memasukkannya ke tubuh Qi Xiaoer. Kulit bayi itu sangat lembut, dan dengan sedikit tusukan, jarum perak itu masuk. Ye Chong menggunakan jarum yin yang dan 5 elemen, dan setelah operasi singkat, Qi Xiaoer secara bertahap memulihkan fungsi tubuhnya. Setelah menunggu setengah jam, Lin Wan berlari kembali dengan berkeringat deras. Dia memegang semangkuk obat tradisional Tiongkok di tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Setelah Ye Chong menuangkan obat tradisional Tiongkok ke Qi Xiaoer, dia melihat bahwa pernapasan Qi Xiaoer berangsur-angsur stabil, dan kulitnya menjadi lebih kemerahan. Semua orang sangat gembira melihat pemandangan ini. Qi Dazu dengan bersemangat berkata, "Kepala desa, apakah ini baik-baik saja?" Ye Chong mengangguk, "Tidak ada bahaya untuk saat ini." "Ya Tuhan, terima kasih banyak, Kepala Desa, Anda yang terbaik." "Ya, jika Anda tidak kembali, Kepala Desa, kami tidak tahu harus berbuat apa." Qi Dazu dan istrinya menangis dengan gembira. Melihat orang tuanya menangis, anak tertua dari keluarga Qi yang berusia 5 tahun juga datang untuk ikut bersenang-senang, menangis dengan keras. Ye Chong tidak tahan melihat orang lain menangis, jadi dia meminta Zhou Yutong untuk tinggal dan menghibur mereka, dan dia dan Lin Wan pergi lebih dulu. Ketika Ye Guangcai dan yang lainnya melihat Ye Chong keluar, mereka buru-buru bertanya bagaimana keadaan Ye Chong. Ye Chong berkata tidak apa-apa, dan semua orang merasa lega. "Oh, Kepala Desa, ini kamu juga. Terima kasih atas kepulanganmu. Jika kamu tidak di sini, tidak tahu harus berbuat apa." Semua orang memuji. Pada saat ini, Ye Guangcai bertanya, "Ngomong-ngomong, Xiao Ye, mengapa kamu kembali? Apakah semuanya ada di luar?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum. Tetapi saya mendengar bahwa proyek villa di desa kami telah selesai. Saya kembali, terimalah." Ye Guangcai berkata, "Oke. Bagaimana kalau kita mengadakan upacara pemotongan pita? Kita belum pernah melihat hal sebagus ini di desa kita, ayo rayakan." Banyak penduduk desa setuju. Ye Chongo tidak sabar menunggu Ye Guangcai menunggu lelaki tua itu, jadi dia setuju sambil tersenyum. Setelah itu, semua orang secara bertahap meninggalkan halaman rumah Qi Dazu. Pada akhirnya, hanya Ye Chong dan Lin Wan yang tersisa di halaman. Lin Wan memandang Ye Chong dengan senyum penuh. "Kamu Chong, kamu lebih mampu." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Di mana itu?" "Maksudku, aku jauh di belakangmu. Jika kamu tidak berada di desa, saya tidak bisa belajar banyak. Tidak seperti Anda di luar, bisakah saya belajar banyak?" tanya Lin Wan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ya, dan saya juga belajar banyak trik baru. Mari kita coba malam ini." Lin Wan tersipu, dan berkata dengan poh, "Kamu tidak bermoral." Ye Chong melanjutkan, "Sebenarnya, saya berencana untuk membuka klinik pengobatan China yang besar di Luzhu. Bagaimana kalau Anda pergi ke Luzhu dengan saya? Adapun desa, saya pikir cukup meninggalkan beberapa asisten Anda." Lin Wan setelah mendengar itu, dia sangat gembira. "Bagus sekali, kapan kita akan pergi?" "Ya, kita harus menunggu." Nyatanya, Ye Chong hanyalah sebuah ide saat ini. "Oh," Lin Wan merasa sedikit kecewa, "itu benar." Ye Chong tiba-tiba teringat, "Qi Xiaoer masih perlu minum obat selama setengah bulan. Aku akan memberimu resep nanti." Lin Wan mengangguk, "Oke. Diperkirakan setengah bulan, semua racun dalam tubuhnya dapat dihilangkan, dan kepalanya yang besar dapat kembali normal." Kata Ye Chong. Saat berbicara, Zhou Yutong dan Qi Dazu keluar. "Sudahlah,
Zhou Yutong tersenyum dan berkata kepada Ye Chong dan Lin Wan. Qi Dazu berterima kasih kepada Ye Chong lagi. Ngomong-ngomong, Kakak Qi, apa yang terjadi? Apa yang kamu beri makan Xiao Er? Tanya Ye Chong. Qi Dazu menggaruk kepalanya, saya tidak makan apa-apa. Apa yang bisa dimakan bayi sebesar itu? Hanya susu bubuk. Saat dia berkata, dia mengeluarkan sekantong susu. Ini yang saya minum untuk anak saya. Saya mendengar bahwa itu adalah susu bubuk yang baik di kota. Dan harganya murah, jadi saya membelinya. Ye Chong mengambil susu bubuk itu dan melihatnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Tertegun susu bubuk ini disebut susu bubuk Gao, tempat asalnya adalah Luzhu. Dan ketika Ye Chong melihat merek dagang di belakangnya, dia bahkan lebih terkejut. Merek dagang itu adalah foto perwakilan hukum, dan itu tidak lain adalah Gao Tingting. Ye Chong terkejut. Apakah keluarga Gao mulai membuat susu bubuk? Bukankah Gao Tingting ingin menjadi bintang? Mengapa Anda mempelajari susu bubuk lagi? Dia memeras sedikit susu bubuk dan menjulurkan lidah untuk mencicipinya. Ya, itu benar-benar masalah dengan susu bubuk. Ada zat tambahan yang disebut melamin dalam susu bubuk ini. Meskipun bisa membuat susu bubuk menjadi sangat enak, itu akan sangat membahayakan tubuh anak-anak. Ye Chong merasa semakin aneh. Bahkan jika dia membuat susu bubuk, keluarga Gao tidak akan melakukan hal yang begitu jahat. Tampaknya masalah ini perlu ditelusuri kembali dan diselidiki dengan cermat. Setelah itu, Ye Chong pergi sendirian, dan dia akan pergi ke gunung belakang. Ye Chong meninggalkan rumah Qi dan langsung pergi ke gunung belakang sendirian. Di medan spiritual di gunung belakang, sekilas ditemukan semen kecil. Semen kecil melindungi orang tua Ye Chong karena jasanya yang berjasa dalam melindungi desa. Ye Chong menghadiahinya dengan 2 biji camai jasma. Little Semen sangat senang, tetapi dia enggan memakannya, jadi dia berkeliaran di sekitar tanaman Wolfben. Dari waktu ke waktu, saya naik untuk menjilat bijinya, dan saya sangat senang. Ye Chong tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Xiao Semen. Namun, Ye Chong memiliki firasat bahwa biji camai jasma mungkin masih berguna, karena masalah susu bubuk Gao mungkin tidak akan berakhir secepat ini. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberi makan semen kecil sekarang, karena saya tidak punya sedikit. Ya, jangan makan biji camai jasma, Ye Chong berkata kepada Xiao Semen, aku berjanji padamu, aku berhutang padamu dulu, dan aku akan mengembalikanmu tahun depan. Aku akan memberimu 5 biji tahun depan setelahnya, termasuk bunga. Apa, Meong, bagaimana bisa kau tidak menghitung kata-katamu? Meong, aku tidak akan melakukannya. Meong, semen kecil berhenti setelah mendengar ini, berguling dan memercik ke tanah, bersambung.